Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas materi kewirausahaan dan perusahaan kecil. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan yang berhasil. Bidang usaha yang dibangun oleh seseorang dengan kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja minimal bagi si pemilik modal kita disebut wira swasta. Wira swastawan adalah orang yang berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya atau lebih singkatnya adalah orang yang membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Dalam kaitannya dengan kemajuan usaha, peranan wiraswastaan yaitu: pertama, memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional. Kedua, mencari keuntungan bisnis. Ketiga, membawa perusahaan ke arah perusahaan perkembangan serta kontinuitas. Keempat, memperkenalkan hasil produksi baru. Kelima, memperkenalkan cara produksi yang lebih maju. Keenam, membuka pasar. Ketujuh, merebut sumber bahan mentah ataupun setengah jadi. Kedelapan, melaksanakan bentuk organisasi perusahaan yang baru. Unsur-unsur penting wira swasta. Pertama, unsur pengetahuan, mencirikan tingkat penalaran yang dimiliki seseorang, dapat diperoleh dengan pendidikan formal dan pengetahuan dapat berkembang dari belajar mandiri. Kedua, unsur keterampilan, umumnya diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Ketiga, unsur sikap mental, menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Keempat, unsur kewaspadaan, merupakan paduan unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Perusahaan kecil dalam lingkungan perusahaan. Perusahaan kecil memegang peran penting dalam komunitas perusahaan swasta. Di beberapa negara maju menunjukkan bahwa komunitas perusahaan kecil memberikan kontribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak, penyedia lapangan kerja, dan sebagainya. Seringkali perusahaan kecil memberi terobosan penting dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Perusahaan yang sekarang besar awalnya dimulai dari kecil. Cara memasuki perusahaan. Secara umum, ada 3 cara memasuki perusahaan dan menjadikannya sebagai hak milik, yaitu: pertama, memulai perusahaan yang telah dibangun. Kedua, memulai perusahaan baru. Ketiga, memberi hak lisensi atau franchising atau waralaba. Tipe-tipe franchising atau waralaba. Franchising merupakan persatuan lisensi menurut hukum antara suatu pabrik atau perusahaan yang menyelenggarakan dengan penyalur untuk melaksanakan kegiatan. Dalam praktiknya, ada beberapa tipe franchising, antara lain: pertama, trade name franchising, pembeli hak lisensi atau franchisee, memperoleh hak untuk memproduksi, contoh, PT Great River, memiliki hak untuk memproduksi pakaian dalam merek Triumph dengan lisensi dari Jerman. Kedua, product distribution franchising, pembeli hak lisensi atau franchisee memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu, misalnya soft drink dan kosmetika. Ketiga, pure franchising or business format, pembeli hak lisensi atau franchisee memperoleh hak seluruhnya, mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen dan teknik, pengendalian kualitas, dan lain-lain, misalnya restoran, fast food, dan pendidikan. Keuntungan dan kerugian franchising. Berikut keuntungan bisnis franchising ada 13, yaitu: pertama, pengalaman dan faktor sukses. Kedua, bantuan keuangan dari franchisor atau pihak yang menjual hak dagang. Ketiga, brand name dan reputasi. Keempat, bisnis sudah terbangun. Kelima, standarisasi mutu. Keenam, biaya produksi rendah. Ketujuh, kesiapan manajemen. Kedelapan, bantuan manajemen dan teknik. Kesembilan, profit lebih tinggi. Ke-10, perlindungan wilayah. Ke-11, memperoleh manfaat market research dan product development.
Ke-12, resiko gagal kecil. Ke-13, franchiser memberikan bantuan pelatihan, pemilihan lokasi, dan sebagainya. Sedangkan kerugian franchising ada dua, yaitu pertama, program latihan franchiser terkadang jauh dari harapan. Kedua, franchiser hanya sedikit memberikan kebebasan. Franchiser atau pihak yang hak lisensinya dibeli memberikan bantuan berupa: pertama, pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan. Kedua, pemilihan dan pengkajian lokasi. Ketiga, rancangan fasilitas dan rencana bangunan. Keempat, spesifikasi peralatan dan produk. Kelima, dukungan promosi iklan. Keenam, bantuan pada pembukaan franchise. Ketujuh, bantuan dalam pendanaan. Kedelapan, pengawasan yang berlanjut. Secara umum, keuntungan franchiser atau pihak yang hak lisensinya dibeli antara lain: usaha berkembang dengan investasi kecil, adanya pengembangan outlet, memperoleh orang yang lebih gigih, diskon yang diperoleh dari skala ekonomi, dan memperoleh masukan yang lebih customized. Perkembangan franchising di Indonesia. Perkembangan usaha waralaba di Indonesia saat ini dan di masa mendatang memiliki prospek yang baik dan semakin pesat kemajuannya. Dari waktu ke waktu terjadi peningkatan jumlah usaha waralaba dengan lisensi asing karena usaha waralaba asing telah lama dikenal dengan tingkat sukses mencapai 90%. Bidang usaha yang dapat diwaralabakan mencakup bidang yang luas, baik barang atau jasa. Bidang usaha yang potensial dikembangkan dengan sistem waralaba antara lain restoran, makanan cepat saji, hotel, properti, percetakan dan fotokopi, pusat kebugaran, salon mobil dan bengkel, salon kecantikan, dan lain-lain. Bidang usaha makanan dan minuman, retail atau food dan non-food, salon rambut atau kecantikan, binatu atau jasa perbaikan, pelatihan atau jasa konsultasi, senam kebugaran atau fitness dan perawatan jasmani, printing atau foto atau furniture, real estate atau car rental. Perkembangan franchise lokal dan asing dari tahun ke tahun. Pada tahun 1994, franchise lokal memiliki 21 unit, sedangkan franchise asing memiliki 68 unit. Sampai pada tahun 1999, franchise lokal memiliki 48 unit dan franchise asing memiliki 69 unit. Berikut adalah contoh jenis usaha franchise yang berkembang di Indonesia, baik lokal maupun asing. Kiat-kiat memilih usaha waralaba. Pertama, produk yang dijual harus disukai oleh semua orang. Misal, dalam bidang makanan, rasa harus disukai semua orang. Kedua, merek dagang harus sudah dikenal. Merek tersebut biasanya sudah sering dipublikasikan melalui media massa. Ketiga, harus standar dalam segala aspek, atau produk, manajemen, tata ruang, dan lain-lain. Perusahaan pemberi waralaba telah memilih balai pendidikan dan fasilitas latihan. Jenis-jenis waralaba yang potensial diwaralabakan. Pertama, produk dan jasa otomotif. Kedua, bantuan dan jasa bisnis. Ketiga, produk dan jasa konstruksi. Keempat, jasa pendidikan. Kelima, rekreasi dan hiburan. Keenam, makanan cepat saji. Ketujuh, stand makanan. Kedelapan, eceran atau retailing. Ciri-ciri perusahaan kecil. Secara umum, pengertian perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri berikut. Pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan ada 3, yaitu profil pribadi, profil perusahaan, dan profil pinjaman. Pertimbangan yang matang mengembangkan perusahaan memerlukan kejelian yang terkait dengan: pertama, kemampuan manajemen. Kedua, pemenuhan kebutuhan modal. Ketiga, pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan. Keempat, strategi untuk memenangkan persaingan pasar. Berikut tanda-tanda kegagalan perusahaan ada 6.
Bila tanda kerugian terlihat, perlu diupayakan seperti: pertama, mengurangi biaya operasi. Kedua, berusaha meningkatkan penjualan melalui perbaikan metode pemasaran maupun iklan. Ketiga, peninjauan kembali kerugian kredit untuk menghindari resiko-resiko buruk. Dan keempat, memeriksa ulang posisi persediaan untuk menentukan kecukupan persediaan. Is thinking about you.